Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Oktaviani SPD. Saya lahir di Sumedang pada tanggal 28 Agustus 1984. Usia saya sekarang adalah 40 tahun. Saya lahir dari seorang ibu bernama Nok Suryani dan ayah bernama Iep Suryana. Status saya sekarang adalah single parent dari 1 orang putra dan 2 orang putri. Pendidikan terakhir saya adalah S1 PG PAUD Universitas 11 April Sumedang. Pengalaman pekerjaan saya adalah selama 10 tahun pernah menjadi guru honor di PAUD atau RA. Saya juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Kabupaten Sumedang periode 2024-2029 dari Partai PAN. Hobi saya adalah bernyanyi. Sekarang saya akan melanjutkan 8 pertanyaan dari perusahaan. Yang pertama, mengapa bergabung dengan grup Yaga Yingde? Saya tertarik dengan misi dan proyek yang dibawa oleh Yaga Yingde Group untuk melibatkan banyak orang, meningkatkan kesejahteraan dan berkontribusi membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan yang lebih baik. Yaga Yingde Group itu perusahaan apa? Yaga Yingde Group merupakan perusahaan investasi keuangan multinasional dan internasional yang bergerak dalam bidang investasi manajemen aset, perawatan medis, pendidikan, energi terbarukan, teknologi dan organisasi nirlaba, penelitian dan pengembangan yang inovatif, serta investor institusional dan investor individu lainnya. Yaga Yingde Group juga memiliki komitmen untuk berkontribusi sosial dengan memberikan bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga yang miskin. 3. Berasal dari mana sumber dana bantuan beasiswa Yaga Yingde Group? Sumber dana berasal dari 20% sumbangan perusahaan di setiap negara dan karyawan Yaga Yingde Group. Banyak karyawan kantor cabang yang menyumbangkan 20% dari pendapatan perusahaan dan pribadi. 4. Apa arah pengembangan Yaga Yingde Group ke depan? Perusahaan Yaga Yingde Group resmi masuk ke pasar Indonesia tahun 2024 ini dengan berkantor pusat di Jakarta dan kantor-kantor cabang di beberapa daerah. Perusahaan ini komitmen memberikan bantuan pendidikan, mengembangkan pasar, dan merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang mumpuni serta membina mereka untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis yang diluncurkan oleh perusahaan, sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraannya dan ikut kontribusi menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk beasiswa pendidikan yang berkelanjutan dan berjangka panjang. 5. Bagaimana kita bisa bergabung dan mendapatkan pengakuan dari perusahaan? Langkah awal saya akan membentuk tim yang berjumlah 12-15 orang untuk menyalurkan bantuan ke satu siswa, lalu mengarahkan tim saya untuk membentuk tim baru dan memperluas kontribusi dalam proyek perusahaan ini. Anggota tim yang dilibatkan juga harus memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi karena bantuan tersebut untuk jangka panjang, sehingga Yaga Yingde akan dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia dan banyak yang terlibat dalam proyek kebaikan ini. 6. Setelah diakui oleh Yaga Yingde Group, apa tujuan dan rencana Anda di perusahaan? Saya akan membentuk tim di daerah saya maupun daerah lain di Indonesia agar penerima manfaat ini yang lebih luas dan perusahaan Yaga Yingde Group segera buka kantor di Indonesia dan di berbagai daerah, serta bisa ikut terlibat dalam proyek-proyek strategis yang diluncurkan oleh perusahaan. 7. Jika Anda memperoleh kekayaan dari hasil investasi bersama perusahaan, berapa persen uang yang akan Anda sumbangkan ke yayasan perusahaan? Kami memiliki komitmen untuk berkontribusi juga dalam bantuan sosial ini jika saya mendapatkan keuntungan dari bidang investasi dengan sukarela menyumbangkan 5% dari hasil keuntungan dan pendapatan saya untuk bantuan pendidikan melalui perusahaan. 8. Departemen profesional apa saja yang dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi dana dari bidang yang diinvestasikan? 1. Departemen Keuangan. 2. Departemen Sumber Daya Manusia. 3. Departemen Perencanaan Strategis. 4. Departemen Manajemen Resiko. 5. Departemen Penilaian Pasar atau Pusat Pemantauan Resiko. 6. Departemen Hukum atau Pusat Kontrol Resiko Hukum. 7. Departemen Penelitian dan Pengembangan Teknologi. 8. Departemen Pengembangan Pasar atau Pusat Perencanaan Pemasaran. 9. Departemen Bisnis Internasional. 10. Departemen Kekayaan Intelektual. 11. Departemen Manajemen Proyek. 12. Departemen Hubungan Investor. Perusahaan memiliki total departemen ini untuk memastikan bahwa proyek investasi kami terlindungi dan menguntungkan.
Apa dan mungkin itu pernyataan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.